Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIM 71, mahasiswa UI Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Bu Zwiasti Eka Putri, MAK, yaitu mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi ekuitas. Masuk saja kepada topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu menjelaskan pengertian tentang ekuitas bank, menjelaskan perbedaan antara modal inti dan modal lengkap, membukukan transaksi modal store, membuat jurnal atas pembelian kembali saham, menjelaskan perlakuan akuntansi untuk cadangan dan saldo laba. Yang pertama, pengertian ekuitas. Ekuitas disebut juga dengan modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank dan untuk memenuhi regulasi pemerintah. Pos-pos yang termasuk dalam komponen modal, ya ada modal di store, tambahan modal di store itu seperti agio, sumbangan, dan selisih kurs, lalu selisih pendirian kembali aktif tetap, laba rugi yang belum direalisasi, pendapatan komprehensif lain, saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Rumus untuk menghitung CAR adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal lengkap yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva yang terdapat dalam neraca bank dikalikan dengan bobot risiko masing-masing aktiva. Perbedaan modal inti dan modal lengkap. Modal inti itu modal di store. Modal di store adalah modal yang disetorkan oleh pemilik bank. Lalu agio saham, selisih lebih antara harga saham dengan nilai nominal saham. Yang selanjutnya modal sumbangan. Modal yang diperoleh dari sumbangan saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga terjual, modal donasi, dan lain-lain. Lalu cadangan dibagi menjadi dua, cadangan umum dan cadangan tujuan. Untuk cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari pengisian saldo laba yang mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Lalu selanjutnya cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Lalu saldo laba. Saldo laba dibagi laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu. Laba rugi tahun lalu yaitu laba tahun lalu yang tidak dibagikan akan tetapi digunakan untuk antisipasi bila ada kerugian di masa mendatang. Lalu laba rugi tahun berjalan merupakan laba rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Dan untuk modal pelengkap, yang pertama itu cadangan revaluasi aktiva tetap adalah merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. Lalu penyisian kerugian aktiva produktif merupakan penyisian kerugian yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya modal pinjaman atau modal kuasi merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Yang terakhir pinjaman subordinasi yaitu merupakan jenis pinjaman yang hanya dapat dilunasi setelah kewajiban-kewajiban bank telah dibayar. Pinjaman subordinasi ini sifatnya hampir sama dengan modal. Selanjutnya akuntansi ekuitas. Seperti itu ada akuntansi modal di store. Modal di store adalah modal yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nilai nominal saham. Penambahan modal di store dicatat sebesar jumlah uang yang diterima, nilai wajah aktiva non-kas yang diterima, dan besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Pengurangan modal di store dicatat sebesar jumlah uang yang diserahkan, nilai wajah aktiva non-kas yang diserahkan, dan besarnya utang yang timbul. Untuk akuntansi penjualan saham, ilustrasinya sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2006, Bank Bima didirikan dengan modal awal uang tunai 50 miliar, tanah 10 miliar, gedung 5 miliar, kendaraan 2 miliar, inventaris kantor 3 miliar. Modal awal diakui sebagai saham biasa dengan nominal 10.000 per lembar. Pada tanggal 10 Januari 2006, PT Bank Bima menjual saham 1 juta lembar dengan nominal 10.000, kurs 95, pembayaran diterima secara tunai. Untuk jurnalnya pada tanggal 2 Januari 2006, ini pengakuan atas modal di store yaitu sebesar 70 miliar. Pada tanggal 10 Januari, dia menjual sebanyak PT Bank Bima menjual saham biasanya sebanyak 1 juta lembar dengan nominal 10.000 kurs 95. Kasnya itu 9,5 M didapat dari
10.000 lembar dikali dengan 1 juta lembar. 1 juta lembar dikali dengan 10.000 per lembar itu dikali dengan kurs 95 dapatnya 9,5 M. Disagio saham didapat dari 5% dikali 1 juta dikali 10.000. Untuk modal di store didapat dari 1 juta lembar dikali 10.000 per harga sahamnya tersebut. Lalu untuk pemesanan saham akuntansinya seperti berikut. Ilustrasinya pada tanggal 1 Maret 2006 PT Istana memesan saham PT Bank Bima Surabaya sebanyak 100.000 lembar dengan harga nominal 10.000 kurs 105. Uang muka pesanan 80%. Pada tanggal 16 Maret 2006 total pesanan dilunasi. Tanggal 1 Maret itu penjualan kas didapat 840 juta didapat dari 100.000 lembar dikali 10.000 dikali dengan kurs 105 dikali 80% dibagi 100 didapatkan 840 juta. Sama dengan piutang PT Istana didapat dari 100.000 lembar dikali 10.000 dikali 105 dan dikali 20%. Sisa dari 100% dikurang 80%. Dapatkan 210 juta. Modal saham dipesan didapat dari 100.000 lembar dikali dengan 10.000 harga per lembarnya. Lalu agio saham didapat dari 5% dikali 1 M dapat 50 juta. Pada tanggal 16 Maret dilunasi total pesanannya, yaitu kas dapat 210 juta, modal saham dipesan 1 M di debit, lalu kreditnya modal di store sebesar 1 M dan piutang PT Istana 210 juta. Asumsi bila PT Istana tidak dapat melunasi pesanan saham dan PT Bank Bima mengembalikannya sebesar 90% dari nilai yang telah dibayar. Tanggal 16 Maret 2006 di debit modal saham 1 miliar, agio saham 50 juta, kredit PT piutang PT Istana 210 juta, kas 756 juta didapat dari 840 juta dikurang dengan 84 juta. Pendapatan lain didapat dari 840 juta dikurang dengan 756 juta, dapatlah 84 juta. Lalu pembelian kembali saham. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2006, Bank Bima melakukan emisi saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan harga nominal 10.000 kurs 105. Pada tanggal 30 Juni 2006, Bank Bima membeli kembali 100.000 lembar sahamnya dengan kurs 102. Pada tanggal 31 Juli 2006, Bank Bima menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar dengan kurs 103. Pada tanggal 15 Agustus 2006, Bank Bima menjual kembali 50.000 lembar saham treasury dengan kurs 95. Nah, ini untuk metode harga perolehan dan perbedaannya dengan metode harga nominal. Ketika terjadi pembelian kembali, dicatat dalam saham treasury. Ketika terjadi penjualan, perbedaan antara pada saat pembelian kembali dengan harga jual akan diakui sebagai tambahan modal di store. Untuk harga nominal, ketika terjadi pembelian kembali atau saham, maka saham yang dicatat sebagai saham treasury dan selisih harga nominal dengan harga beli dicatat dalam agio atau disagio saham. Untuk yang pertama, metode harga perolehan. Pada tanggal 6 Januari 2006 itu ilustrasinya pada tanggal 1 Juni Bank Bima melakukan emisi sebanyak 1 juta lembar dengan harga nominal 10.000 kurs 105. Nah, kasnya ini didapat dari tadi 10.000 dikali dengan 100.000 didapatkan 10.500.000. Lalu kreditnya modal saham 10 miliar didapatkan dari 1 juta dikali 10.000. Lalu agio saham itu adalah selisihnya yang selanjutnya tanggal 30 Juni 2006 saham treasury di debit sebesar 1,20 juta itu didapat dari 1 juta dikali 10.000 dikali 102 dibagi 100.
Lalu pada tanggal 31 Juli 2006, kas 515, saham treasury di kredit 510 juta, dan tambahan modal di store 5 juta. Untuk kas itu didapat dari 50.000 dikali 10.000 dikali dengan 103 dibagi 100. Untuk saham treasury didapat dari 50.000 dikali 10.000 dikali 102 dibagi 100. Tambahan modal di store adalah selisih dari transaksi tersebut. Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2006, kas didebit sebesar 475 juta, tambahan modal di store 35 juta, dan saham treasury sebesar 510 juta. Selanjutnya pada metode harga nominal. Nah, untuk metode harga nominal pada tanggal 6 Januari itu masih sama transaksinya, yang membedakan di tanggal 30 Juni, yaitu ketika terjadi pembelian kembali saham. Nah, untuk metode harga perolehan itu kan dia dimasukinnya ke saham treasury pada kas. Kalau ini dimasukinnya saham treasury dan selisih keuntungannya itu dimasukin ke agio saham. Nah, untuk tanggal 31 Juli dia juga bedanya di agio saham itu, dia dimasukin ke agio saham, sedangkan harga perolehan dimasukkan ke tambahan modal di store. Untuk perhitungan saham treasury ini juga beda, karena kalau harga nominal itu saham treasury ini itu kursnya itu 100. Kalau pada harga perolehan itu kan saham treasury-nya mengikuti kurs dari ilustrasi soal. Pada tanggal 15 Agustus, jurnal itu kas didebit sebesar 475 juta, tambahan modal di store 25 juta, dan saham treasury-nya 500 juta. Jadi yang membedakan pada saat terjadi pembelian kembali itu dia dimasukkan ke agio saham, lalu saham treasury-nya juga dengan kurs 100. Lalu akuntansi cadangan. Cadangan merupakan akumulasi laba tahun-tahun lalu yang dicadangkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham. Cadangan ditujukan untuk menutup adanya kerugian di masa yang akan datang. Dengan demikian, transaksi cadangan akan berpengaruh pada perubahan ikhtisar laba rugi bank. Ilustrasinya, cadangan yang dibentuk pada bulan Januari 2006 dan disetujui oleh RUPS adalah sebesar 20% dari laba bank. Laba bank per 31 Desember 2005 sebesar 2 miliar, maka cadangan yang dibentuk adalah sebesar 20% dikali dengan 2 miliar sama dengan 500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2006 dicatat ikhtisar laba rugi bank pada cadangan sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada saat akuntansi pembagian dividen secara tunai. Dividennya itu sebesar 10% dikali dengan 2 miliar sama dengan 200 juta. Akunnya pada saat diumumkan adalah 31 Desember 2006, saldo laba pada utang dividen sebesar 200 juta. Lalu pada saat pembayaran, 31 Desember 2006, utang dividen pada kas sebesar 200 juta. Bila dibagikan dalam bentuk saham, saldo laba pada modal di store sebesar 200 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.